Halo Sobat Kicauania, dimanapun berada, senang bisa ketemu kembali di channel YouTube TVPM Murai Batu, wadah pertukaran informasi seputar cara beternak murai batu dan arena lomba. Ya, bagi Sobat Kicauania yang sudah like, share, subscribe, dan komen video-video dari TVPM, kami ucapkan banyak terima kasih. Bagi yang belum, jangan lupa klik tombol like, komen, share, subscribe, supaya channel ini bisa terus berkembang dan terus memberikan informasi atau menginspirasi Sobat Kicauania dimanapun berada, khususnya bagi yang baru memulai beternak murai batu ataupun hobi murai batu. Jadi video kali ini kita akan membahas sehubungan dengan penyebab indukan murai batu buang telur. Ini bisa jadi membuat auto stres bagi pemilik burung. Ya, kenapa tidak? Karena memang hal yang diharapkan ternyata seolah-olah harus gagal atau kesuksesan yang tertunda. Coba Sobat Kicauania bisa bayangkan, untuk memulai ternak murai batu itu terkadang tidaklah perkara mudah. Misalkan dari pembuatan kandang, setelah pembuatan kandang, mencari indukan yang akan diternakkan, setelah mencari indukan, masa penjodohan yang tidak mudah juga, dan setelah berjodoh bisa jadi terus harapan ini dibangun dengan indukan mulai bertelur, namun ternyata harapan ini seolah-olah musnah atau gagal karena indukan membuang telur, yang akibatnya ini bisa jadi membuat putus harapan dari Sobat Kicauania. Tapi yakinlah, semua penangkar hebat atau yang sudah lama dalam beternak murai batu pernah mengalami hal seperti ini, atau bahkan masih harus mengalami ini. Karena kelihatannya masalah indukan buang telur ternyata ada beberapa faktor yang ini sulit dihilangkan. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir masalah ini. Nah, bagaimana ini bisa kita minimalisir permasalahan? Ya, kita tahu ada selalu sebab, akibat, dan solusi. Di video kali ini kita akan bahas 7 sebab, akibat, dan berikut solusi. Jadi Sobat Kicauania bisa memperhatikan ketujuh hal ini, dan yakinlah besar kemungkinan Sobat Kicauania akan menjadi penangkar murai batu yang sukses. Ya, kita langsung saja. Apa sebab, akibat, dan solusi ya? Di poin pertama ini, misalkan indukan murai batu ini merasa terganggu. Ya, sebagai peternak, khususnya bagi pemula, bisa jadi ada rasa ingin tahu ketika indukan murai batu sudah mulai bertelur. Ada kecenderungan untuk sering memeriksa telur yang ada di dalam kelodok. Apakah jumlahnya bertambah, perkembangannya bagaimana, yang tidak jarang bahkan menyentuh telur itu sendiri karena mau tahu bagaimana sebenarnya kondisi telur ini. Apakah telur ini akan jadi anak atau menetas, atau telur ini bisa jadi tidak akan pernah menetas. Nah, rasa ingin tahu inilah yang membuat pemilik murai batu atau si penangkar itu sendiri membuat sebenarnya indukan murai batu ini merasa tidak nyaman karena terlalu sering diganggu atau didatangi oleh pemilik penangkarnya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya rasa ingin tahu ini bisa dikurangi interaksinya dengan Sobat Kicauania antara Sobat Kicauania dengan murai batu itu sendiri atau indukan itu sendiri. Yang pertama, ketika Sobat Kicauania sudah melihat indukan betina sudah sering keluar masuk kelodok,
dan bahkan sudah berlama-lama di dalam glodok, yakinlah bahwa murai betina ini sudah mengeluarkan telur. Kalau Sobat Kicau Mania ingin meyakinkan lagi, Sobat Kicau Mania bisa langsung melihat, dan ini jangan terlalu sering, cukup 1 kali. Kalau Sobat Kicau Mania sudah melihat dan ternyata sudah ada telur, catat tanggal murai batu itu atau telur itu berada di dalam glodok, sehingga Sobat Kicau Mania sudah punya patokan waktu bahwa telur itu akan menetas di tanggal 12 hari atau 14 hari setelah telur itu atau berada dalam glodok. Jadi dengan melakukan pencatatan, Sobat Kicau Mania akan mengurangi rasa ingin tahu kondisi dari telur itu sendiri, sehingga ini bisa mengurangi gangguan dari indukan betina yang sedang mengeram. Nah, yang kedua, cara yang lebih praktis lagi, silahkan gunakan CCTV di dalam kandang. Ini bertujuan Sobat Kicau Mania akan memperhatikan atau mempelajari atau melihat semua aktivitas indukan murai batu yang ada dalam kandang, sehingga ini pun bisa mengurangi terlalu banyak interaksi dengan indukan murai batu, selain hanya memberikan pakan atau mengganti minum, ya, atau bahkan membersihkan kandangnya, itu pun kalau memang dilakukan sekali seminggu atau sekali sebulan, ya. Jadi itu sebab akibat dan solusi yang pertama, ya, Sobat Kicau Mania, mengapa indukan merasa terganggu yang akhirnya membuang telur, ya. Yang kedua, permasalahan indukan ini belum mapan. Ya, terkadang khususnya sebagai peternak atau bahkan yang sudah lama dalam beternak murai batu, ada rasa ingin coba-coba, dalam arti bereksperimen. Atau bagi yang pemula, ini cenderungnya ingin segera memiliki anakan murai batu dengan langsung menjodohkan indukan murai batu yang belum mapan atau yang masih muda. Nah, namun ternyata seringkali masalahnya indukan murai batu yang masih muda ini karena belum cukup punya pengalaman atau bahkan belum siap menjadi induk dari anak-anaknya nanti, cenderungnya telur ini dibiarkan atau dibuang, ya. Namun yang jadi masalah kalau indukan yang tadinya masih muda terus berlanjut sampai dewasa atau mapan, ini bisa jadi menjadi satu tingkah laku yang tidak biasa, atau bisa dikatakan ini bisa jadi calon indukan ini tidak cocok untuk dijadikan indukan. Ya, bisa jadi memang boleh saja dipaksakan akan nantinya menghasilkan keturunan, tapi ini akan membutuhkan proses waktu yang cukup lama. Dan tidak jarang penghobi atau Sobat Kicau Mania yang sedang menangkarkan indukan dengan karakter seperti ini akan menghabiskan banyak waktu, banyak biaya. Sementara kita sendiri tidak ingin melakukan kegiatan seperti itu. Kita ingin punya calon indukan yang betul-betul bisa memberikan hasil yang memuaskan, yang tentunya membuat kita senang dalam menggeluti hobi atau bahkan sebagai penangkar. Ya, indukan belum mapan ini akan cenderung membuang telur, baik itu di luar glodok ataupun bahkan membiarkan telurnya di dalam glodok tanpa melakukan pengeraman. Nah, yang ketiga, indukan murai batu membuang telur ini posisi atau glodok kurang nyaman. Nah, ini bisa terjadi ketika mungkin Sobat Kicau Mania pada saat membangun kandang, penempatan glodok ini tidak tepat. Dalam arti bisa jadi dalam posisinya glodok ini berada terlalu tinggi, sehingga ini bisa terlalu memporsir tenaga untuk keluar masuk glodok. Kecenderungannya indukan betina ini kalau terlalu banyak
keluar masuk glodok dengan posisi glodok yang tinggi antara dasar lantai dengan glodok, ini bisa terlalu tinggi aktivitasnya, sehingga tidak jarang ketika mau bertelur, telur ini akhirnya ditelurkan di luar atau di dasar lantai. Karena kita tahu ketika indukan betina ini mulai memiliki telur di dalam rahimnya atau organ reproduksinya, itu kecenderungannya sedikit lebih berat bawaannya atau kesulitan untuk mengeluarkan telurnya, sehingga dengan posisi glodok yang terlalu tinggi tidak jarang akhirnya bertelur di bawah atau di dasar lantai, tidak di dalam glodok. Atau posisi glodok terlalu rendah, ini juga membuat indukan betina tidak merasa nyaman, mengingat bisa jadi nalurinya akan ada predator yang akan memasuki glodoknya. Jadi upayakan posisi glodok ini berada tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Kalau memang tinggi dari dasar lantai ke atap kandang ini 2 meter, kita bisa tempatkan glodok ini di angka 1,5 meter ya. Jadi tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah, sehingga mempermudah aktivitas indukan betina berada di keluar masuk glodok untuk beraktivitas. Nah, karena aktivitas ini sendiri akan sering dilakukan indukan betina, baik itu untuk makan, mandi, atau melakukan kegiatan-kegiatan lain. Kemudian glodok ini menjadi tidak nyaman, bisa jadi karena ada semut atau pengganggu, ada semut, ada kadal, ada tikus, atau predator yang lain, sehingga indukan betina ini tidak nyaman mengeluarkan telurnya di dalam glodok, atau bahkan kalau telurnya sudah dikeluarkan di dalam glodok, kecenderungannya itu dibiarkan saja tanpa dierami, ya, karena merasa tidak nyaman. Dia akan lebih sering keluar masuk glodok ya. Nah, dalam kasus tertentu indukan betina ini menjadi kurang nyaman karena posisi glodok yang langsung terkena sinar matahari langsung, ya, atau mengarah kepada pintu kandang, pintu depan, ya, di tempat kita aktivitas. Karena bisa jadi beberapa indukan murai betina yang mungkin tidak terbiasa dengan kehadiran kita, itu akhirnya cenderung tidak mau bertelur dengan posisi glodok yang langsung menghadap ke pintu kandang. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menyiasatinya lagi? Ya, kita sebisa mungkin menaruh glodok itu lebih dari satu. Kita bisa taruh misalkan glodok kotak atau glodok bulat, sehingga dia indukan betina ini punya pilihan mana kira-kira yang indukan ini rasa nyaman untuk bertelur. Karena itu menjadi satu naluri bagi indukan betina. Dia harus punya pilihan dalam bertelur, ya, karena memang nalurinya telur ini harus nantinya ditetaskan di posisi yang nyaman, ya. Jadi itu sudah 3 poin kenapa indukan murai batu ini sering buang telur, karena 3 kasus ini ya. Nah, kasus yang keempat ini indukan terlalu over birahi. Ya, tidak jarang kalau indukan jantan terlalu over birahi memaksa terus indukan betina ini untuk bisa atau mau kawin lagi. Bahkan ketika indukan betina ini sedang mengeram. Ya, sehingga indukan jantan ini atau bahkan indukan betina ini telur yang sedang dieramin bisa jadi dibiarkan atau dibuang atau bahkan dipecahkan, ya, karena keinginannya untuk kawin lagi dan menghasilkan telur itu lebih tinggi dibanding menetaskan nantinya telur yang sedang dieramin, ya. Jadi solusinya kita semaksimal mungkin
harus membuat birahi dari indukan ini berada dalam posisi yang stabil. Kalau terlalu over birahi, lakukan penyemprotan secara halus sehingga tubuh indukan ini baik jantan maupun betina ini, kalau memang indukan jantannya terlalu gacor, terlalu over birahi, ya kita berharap indukan jantan ini setelah disemprot dengan air mau mandi sehingga mengurangi panas tubuhnya yang mengurangi birahinya juga. Atau indukan betinanya kalau terlalu birahi, tentu kita harus buat setting pakannya sehingga pakan-pakan yang menunjang birahi ini dikurangi. Ya, seperti mungkin kita hanya bisa berikan jangkrik ya secukupnya. Nah, itulah sudah 4 poin. Sekarang poin kelima, indukan murai betina ini atau jantan ini bisa membuang telurnya atau nalurinya buang telur ini. Kualitas telur buruk atau telur itu tidak dibuahi. Ya, umumnya insting murai itu kuat. Terkadang karena instingnya kuat, indukan ini bisa memeriksa apakah telur itu dibuahi atau terdapat embrio yang akan menjadi calon anakan atau calon penerus dari keturunannya. Ya. Atau bisa jadi indukan ini sudah punya naluri, bisa memastikan bahwa anakan yang nantinya menetas dari telur ini akan cacat. Jadi kecenderungan telur ini bisa dibuang atau dipecahkan atau dimakan. Karena indukan murai umumnya tidak mau membiarkan anak-anaknya ini lahir dengan cacat, karena insting ini supaya anakan yang nantinya dilahirkan ini kalau cacat tidak menyusahkan hidupnya sendiri. Jadi cenderungnya bahkan ketika anaknya bukan hanya telur saja yang dibuang, tapi anaknya ini kalau sudah menetas dan terlahir cacat, cenderungnya bisa dimakan atau dibantai atau dibuang ya. Jadi insting murai ini bisa mengetahui kualitas telurnya buruk atau tidak ya. Dan kualitas telur ini solusinya bisa dipengaruhi oleh mungkin bisa jadi kebutuhan atau asupan nutrisi makanan yang bergizi, atau bahkan kebutuhan kalsiumnya tidak terpenuhi ketika masa kawin ya. Jadi Sobat Kicamania perlu perhatikan ketika dalam pemberian pakan, hendaknya pakan yang bernutrisi, yang bergizi dan memenuhi kalsium antara indukan dan jantan dan betina harus terpenuhi, sehingga mengurangi atau meminimalisir masalah kualitas telur buruk yang akhirnya indukan murai batu ini membuang telur ya. Jadi itu Sobat Kicamania harus selalu perhatikan ketika ingin memenuhi kebutuhan pakan yang bernutrisi dengan kalsium yang cukup, seperti misalkan cangkang telur yang sudah dihaluskan itu bisa diberikan, atau bahkan mungkin ada Sobat Kicamania yang mencoba untuk menambah vitamin ataupun mineral untuk mendukung pertumbuhan organ reproduksi yang baik bagi indukan ya. Nah, yang keenam, telat dalam pemberian pakan. Ya, tidak jarang indukan buang telur ini karena hanya masalah sepele. Sobat Kicamania yang sedang menangkarkan murai batunya bisa jadi ketersediaan pakan di wadah di dalam kandang itu tidak terpenuhi 24 jam. Ya, instingnya itu nalurinya indukan murai batu ini tidak akan membiarkan calon anakan ini kekurangan makanan. Sehingga daripada nanti hidupnya atau telur ini akan menetas dan menghasilkan anakan, tapi ternyata kondisinya pakan tidak selalu terpenuhi yang membuat kehidupan dari anakan ini
bisa menjadi tidak baik. Ada kecenderungan murai indukan ini akan membuang telur karena ketidaktersediaan pakan 24 jam. Bisa jadi kita lupa, atau ketika kita memberikan pakan di pagi hari tidak betul-betul menakar sesuai dengan kebutuhannya selama hari itu terpenuhi. Ya. Jadi Sobat Kicauan ya harus selalu perhatikan sekarang berada di ketersediaan pakan di dalam kandang. Ya, kita harus bisa cari tahu takaran yang pas untuk pakan indukan di dalam kandang. Ya, dan juga jangan terlalu banyak karena ini bisa jadi pemborosan atau mubazir dalam pemberian pakan. Jadi kita harus bisa menganalisa kira-kira berapa jumlah pakan yang bisa memenuhi kebutuhan indukan murai di dalam kandang selama masa kawin atau bahkan pengeraman, sehingga pakan ini selalu tersedia setiap saat ketika indukan hendak makan dan kembali ke gelodok ya. Nah, yang ketujuh, kondisi kandang kurang nyaman. Ini hampir berkaitan dengan gelodok yang kurang nyaman, tapi bedanya ini kandang yang kurang nyaman ini bisa jadi kandang ini sirkulasi udaranya kurang lancar, terlalu panas. Jadi bisa jadi membuat meskipun murai batu ini sudah bertelur, karena merasa kurang nyaman, cenderungnya ya telur ini bisa dibuang ya, karena mengingat kondisi kandang ini tidak nyaman nantinya untuk anak-anakan. Memang ini hal sepele atau bisa jadi sesuatu yang terlewat dari pengamatan kita, tapi beberapa pengalaman dari yang sudah lama dalam penangkaran murai batu, kondisi kandang yang kurang nyaman ini tidak jarang selalu indukan ini membuang telur. Ya, seperti tadi ya, kondisi sirkulasi udara kurang lancar, pemberian air untuk mandi maupun minum. Ya, jadi kita upayakan kandang ini berada pada posisi sirkulasi udara yang lancar, dan suhu udara di dalam kandang ini harus betul-betul terpenuhi. Ya, kita bisa menggunakan alat termometer sehingga kita bisa mencari tahu apakah kandang ini terlalu panas atau terlalu lembab. Ya, jadi itu kalau memang terlalu panas kita bisa sedikit memberikan hal-hal yang membuat misalkan dasar lantai ini basah, misalkan dengan menyemprot air atau memberikan pasir sehingga panas itu bisa dinetralisir atau diturunkan. Atau terlalu lembab, kita bisa jangan terlalu banyak menggunakan misalkan hal-hal yang berkaitan dengan penyerapan air ya, sehingga dasar lantai ini tidak terlalu basah sehingga kondisi kelembabannya bisa terjaga ya. Jadi bisa juga kondisi kandang ini kurang nyaman, terlalu banyak suara bising atau getaran. Ya, ini cenderungnya kalau kita membangun kandang di dekat jalan raya atau di dekat atau di lingkungan kandang ini ada kegiatan home industry yang bisa jadi suara bisik atau getaran-getaran yang dialami atau dirasakan di kandang ini terlalu terasa sehingga murai batu tidak merasa nyaman. Jadi walaupun sudah bertelur, kadang-kadang telur ini pun tidak mau dieramin atau dibuang ya. Jadi itu Sobat Kicauan ya, 7 hal ya bisa jadi permasalahan indukan buang telur ya. Dari kalau Sobat Kicauan ya bisa mengamati peristiwa atau kejadian ini atau permasalahan ini, besar kemungkinan Sobat Kicauan ya bisa melihat hasilnya ya. Karena ketika kita menjalankan ketujuh solusi ini, sebenarnya masalah-masalah lain tanpa kita sadari
bisa diselesaikan. Karena kurang lebih 7 hal inilah yang sering mempengaruhi produktivitas dari indukan murai batu. Bukan hanya buang telur, tapi menghasilkan anakan-anakan yang betul-betul berkualitas, ya, meminimalisir masalah-masalah yang terjadi dalam cara beternak. Ya, jadi itu Sobat Kicamania untuk analisa mengapa indukan murai batu buang telur, ya. Ada sebab, ada akibat, tapi ada solusi. Ya, semoga dari penjelasan atau ulasan video kali ini bisa menginspirasi Sobat Kicamania untuk bisa mengatasi masalah dalam cara beternak murai batu, ya, sehingga besar kemungkinan Sobat Kicamania akan melihat kesuksesan di depan, ya, sehingga terus bisa lebih bersemangat dalam beternak dan melestarikan murai batu. Ya, bagi Sobat Kicamania yang mungkin baru bergabung, nanti Sobat Kicamania bisa melihat kembali video-video yang lain di channel YouTube TVMPF ini, atau bagi yang sudah bergabung atau sudah memperhatikan video-video yang sebelum-sebelumnya, mudah-mudahan bisa menjadi sumber inspirasi bagi Sobat Kicamania dalam terus melakukan atau pelestarian murai batu dengan cara beternak murai batu yang benar. Baik, itu saja Sobat Kicamania. Sekali lagi jangan lupa like, share, komen, subscribe channel ini sehingga channel ini bisa terus berkembang dan selalu memberikan inspirasi buat Sobat Kicamania, baik pemula ataupun yang sudah lama dalam beternak murai batu. Sekali lagi salam Kicau Mania. Semoga sukses semuanya.